البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu masih berhubungan dengan pokok-pokok yang wajib diimani di sisi ahli sunnah wal jamaah, yang semua itu terkumpul dalam hadis Jibril yang masyhur. Adapun di sisi Mu'tazilah dan Rafidhah, setelah kita lewati, mereka juga memiliki pokok-pokok tersendiri. Untuk Rafidhah ada 4 pokok dalam akidah mereka yang batil. Apa itu? Inna Abdul Aziz, Tauhid, Al-Adl, An-Nubuwah dan Imamah. Dan penamaan dari keempat ini penamaan yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Baik. Dan Rafidhah ikhwanillah, mereka firqah yang telah ditegaskan oleh para ulama ahli sunnah keluar dari keislaman. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, wa ammal malaikah fahumul muwakkaluna bis samawati wal ardi, fa kullu harakatin fil alami fahiya nasyi'atun 'anil malaikah. Adapun para malaikat yang kita yakini, yang merupakan rukun iman yang kedua setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman pada malaikat-malaikat Allah. Mereka itu adalah hamba-hamba yang diberi tugas muwakkal di langit-langit dan bumi, sehingga semua gerakan yang ada di alam ini maka itu muncul dari penunaian para malaikat terhadap tugas-tugasnya itu. Angin, turunnya hujan, dan hal-hal yang lain dari gerakan-gerakan yang ada di alam. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan para malaikat untuk menanganinya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kama qala ta'ala, fal mudabbirati amra. Demi al-mudabbirat, yaitu para malaikat-malaikat yang mengatur perkara-perkara yang telah diembankan kepadanya. Fal muqassimati amra. Demi para malaikat yang mengatur pembagian-pembagian perkara.
Walaupun dua ayat ini alhamdulillah tidak sharih untuk menegaskan bahwasanya kullu harakatin fil alam fa hiya nasyi'atun 'anil malaikah, tapi ada wajhun, ada sisi pendalilan yang memungkinkan untuk itu. Wa humul malaikah 'inda ahli al-imani wa atba'ir rusul, dan mereka itu adalah para malaikat yang dimaksud dalam al-mudabbirati amra fal muqassimati amra. Adalah malaikat di sisi ahli iman dan para pengikut rasul-rasul. Wa amal mukadzibuna bir rusuli al munkiruna lis-sani' fayaqulun hiya nujum. Adapun orang-orang yang mendustakan para rasul dan mengingkari adanya Zat yang Maha Pencipta, maka mereka mengatakan bahwasanya ayat tadi yang dimaksud adalah an-nujum, yaitu bintang-bintang. Wa qad dallal kitab wa sunnatu ala asnafil malaikah wa annaha muwakkalatun bi asnafil makhluqat. Dan Alkitab serta As-Sunnah telah menunjukkan tentang berbagai macam jenis para malaikat yang kita ikhwan tidak akan mampu untuk menghitung-hitung jumlahnya. Yang masuk ke Baitul Ma'mur saja setiap harinya 70.000 malaikat. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat dan tidak pernah kembali setiap harinya. Berarti berapa jumlah semenjak penciptaan? Tidak terkira banyaknya. Dan mereka itu hamba-hamba yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan para malaikat ini muwakkalah bi asnafil makhluqat, diberi tanggung jawab, diberi tugas dengan berbagai macam jenis makhluk. Ada yang ditugasi untuk mencatat amalan makhluk, ada yang ditugasi untuk meniupkan ruh pada janin, ada yang ditugasi untuk perkara-perkara yang lain, yang mengatur keadaan para makhluk. Semuanya berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu subhanahu wakkala bil jabali malaikah, atau bil jibali malaikatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tugas untuk menjaga gunung-gunung malaikat. Wa wakkala bis sahabi wal matari malaikah, dan memberikan tugas untuk mengatur awan dan hujan malaikat juga. Baik. Adapun tentang malaikatul jibal, sebagaimana dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kemudian ditolak oleh penduduk yang beliau datangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dalam keadaan sangat sedih. Kemudian datang Jibril memperkenalkan malaikat Jibal yang siap untuk menimpakan gunung kepada kaum tersebut apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan. Ini bukti bahwasanya gunung-gunung ada malaikatnya tersendiri. Demikian pula as-sahab, awan, al-matar, hujan, ada malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugasi. Yaitu Mikail. Sebagaimana dalam sebab turunnya ayat qul man kana aduwwan li Jibril, bisa dilihat di sana hadis sebab turunnya ayat ini. Di situ penegasan bahwasanya Mikail adalah malaikat yang diberi tugas untuk apa? Mengatur awan dan hujan. Wa wakkala bir rahimi malaikah tudabbiru amran nutfati hatta yatimma khalquha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
berikan tugas untuk mengurus rahim, menjaganya dan seterusnya. Malaikat juga mengatur perkara mulai dari nutfah, kemudian ke alaqah, kemudian mudghah, sampai sempurna penciptaannya. Ini ada malaikatnya. Ini menunjukkan betapa besar inayah Allah Subhanahu wa taala, perhatian Allah, kemudian pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Tsumma wakkala bil 'abdi malaikatan li hifdzi ma ya'maluhu wa ihsa'ihi wa kitabatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tugaskan juga untuk menjaga hamba ini malaikat, untuk menjaga apa yang dia amalkan, menghitungnya dan menulisnya. Sehingga tidak perlu khawatir amalan-amalan saleh ada yang tercecer. Karena malaikat tidak akan mungkin teledor dalam mencatat amalan-amalan kebaikan seorang hamba. Setiap amalan kebaikan mesti tertulis pada catatannya, dilihat manusia maupun tidak, dipuji ataupun tidak. Makanya keimanan tentang perkara ini juga termasuk di antara pendorong ikhwan untuk seorang bisa ikhlas. Kenapa? Karena dia yakin semua amalan yang dia lakukan, kecil ataupun besar, dicatat. Sebagaimana pula pencegah dari berbuat keburukan. Kenapa? Karena dia sadar amalan-amalan buruk juga tidak akan luput dari penulisan. Wawakkala bil mauti malaikatan, dan Allah Subhanahu wa taala menugaskan untuk apa? Mencabut nyawa, mengatur masalah kematian malaikat. Baik. Siapa malaikat yang ditugasi mencabut nyawa? Abdurrahman, sini. Malakul maut, malaikat maut. Adapun penamaan yang masyhur, apa yang terbiasa disebut-sebut di kalangan awamun nas, Israel. Penamaan Israel ini tidak sabit, tidak ada dalil yang sahih satupun yang menetapkan bahwasanya malaikat maut itu namanya Israel. Maka kita katakan malakul maut. Wawakkala bisu'ali fil qabr malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala tugasi untuk menanyai di kubur malaikat juga. Apa malaikat yang menanyai di kubur? Indah Ismail, Munkar Nakir. Baik. Wawakkala bil aflaqi malaikatan yuharrikunaha, dan juga memberikan tugas untuk mengatur al-aflaq, yaitu jagat ini, peredaran, pergerakan matahari, bulan, dan seterusnya. Malaikat yuharrikunaha, yang mereka menggerakkannya. Cuman untuk poin ini, kawan, kita tidak mengetahui nas yang sharih. Nas yang sharih tentang penetapan hal tersebut, dan kemungkinan Syekh mengambil dari keumuman ayat fal mudabbirati amra, yang mengatur perkara-perkara. Baik. Wawakkala bisyamsi wal qamari malaikah, dan memberikan tugas untuk mengatur matahari serta bulan malaikat. Wawakkala bin nari wa iqadiha wa ta'dzibi ahliha wa imaratiha malaikah. Demikian pula memberikan tugas untuk menjaga neraka, menyalakannya, mengazab penduduk yang ada di dalamnya, yaitu penduduk neraka. Dan isinya, yaitu imarahnya, yaitu upaya untuk
mengisi neraka sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dalam artian mereka yang bertugas, pokoknya siapapun yang masuk situ diazab, pengazaban yang ada di neraka, urusan-urusan penduduk neraka ini Allah Subhanahu wa taala berikan tugas malaikat tersendiri. Baik. Wa wakala bil jannati wa imaratiha wa gharsiha wa amali alatiha malaikat. Demikian pula memberikan tugas untuk menjaga surga, memakmurkannya, kemudian gharsnya yaitu menanam tumbuh-tumbuhan yang di sana, dan amalan yaitu amal dari alat-alat yang ada di surga, perkara-perkara yang ada di surga, itu malaikat. Fal malaika a'dhamu junudillah. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya malaikat adalah seagung-agung tentara Allah Subhanahu wa taala. Tentara yang tidak terkalahkan dan tidak bisa disaingi jumlahnya. Baik. Faminhum al-mursalati 'urfa wal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra. Baik. Ini para imam sebagian yang menafsirkan itu berhubungan dengan para malaikat. Baik. Faminhum man-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa. Ini juga berhubungan dengan para malaikat yang mencabut nyawa. Baik, dan seterusnya. Faminhum was-saffati saffa faz-zajirati zajra fat-taliyati dzikra. Wa makna jam'i ta'nits fi dzalika kullihi al-firaq wat-tawa'if wal jama'at. Dan makna dari jamak ta'nits, kenapa kok didatangkan dalam bentuk jamak muannats salim, ya muannats salim dalam konteks ayat-ayat tadi. Yang diinginkan adalah para malaikat, kok datangnya dalam bentuk jamak muannats salim. Yang dimaksud adalah firaq, yaitu kelompok. Tawaif, jamaat, yaitu kelompok, rombongan, golongan para malaikat-malaikat. Baik. Dengan tugasnya masing-masing. Allati mufraduha firqah, yang bentuk mufradnya adalah firqah, wa ta'ifah wa jamaah, sehingga datang dalam bentuk muannats. Wa minhum malaikatur rahmah, dan di antara mereka itu malaikat rahmah. Yang para ulama menegaskan bahwasanya malaikat rahmah ini terhalangi masuk ke rumah manusia, ya, ke rumah-rumah apabila ada suar dawatil arwah, demikian pula patung-patung dan anjing. Ini penafsiran para ulama tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu malaikah baitan bihi kalbun wala surah. Tidak akan masuk malaikat rumah yang di situ ada padanya anjing dan gambar makhluk bernyawa. Mereka mengatakan yang dimaksud adalah malaikatur rahmah, malaikat rahmah. Adapun malaikat-malaikat yang lain seperti penulis catatan ini tidak akan terpisah dari hamba. Demikian pula malaikatul maut tidak akan tertolak dengan adanya gambar maupun anjing di rumah. Tetap dia akan mendatangi kalau waktunya telah tiba. Wa malaikatul azab, malaikat yang bertugas mengazab. Wa malaikatun qad ukilu fi hamlil arsh, dan para malaikat yang telah ditugasi untuk memikul arsh. Baik. Yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Al-Haqqah, berapa jumlahnya? Hendak Kashfi 8 ayatnya.
Tayyib. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan memikul 'arsy Rabbmu pada hari itu, di hari kiamat, 68 malaikat. Dan malaikat pemikul 'arsy ikhwani fillah, termasuk deretan malaikat-malaikat yang paling utama. Wa malaikatun qad uqilu bi imarati samawati bis salati wa tasbihi wa taqdis. Demikian pula para malaikat yang telah diberi tugas untuk memakmurkan langit dengan salat, tasbih dan taqdis. Tasbih pensucian Allah Subhanahu wa taala, taqdis juga maknanya hampir sama. Nah, sebagaimana pada penjabaran nama Allah Al-Quddus, maksudnya zat yang maha suci, yang terbebaskan dari semua kekurangan, cacat dan celah. Sehingga para malaikat-malaikat ini ya tugasnya hanya melakukan ibadah saja, salat, tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya sesuai dengan yang diperintahkan. Ila ghairi dzalika min asnafil malaikati allati la yuhsiha illallah. Dan yang lainnya dari berbagai macam jenis malaikat yang tidak mampu untuk menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ini diisyaratkan dalam firman-Nya di surat apa? Yang menunjukkan bahwasanya para malaikat itu jumlahnya tidak mengetahui secara pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, saking banyak. Anda Mutaifah An-Nazi'at had. Surat apa itu? La Al-Muddathir. Nah, surat Al-Muddathir. Baik, apa tadi Umam? Apa? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Baik, di surat Al-Muddathir. Tidak mengetahui jumlah tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya jumlah mereka itu tidak mampu menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Qala walabdul malaki yush'iru bi annahu rasulun munaffidun li amri mursilih. Baik. Dan lafaz al-malak ini al-malak di sini mengisyaratkan ada rasa bahwasanya mereka adalah utusan yang menunaikan perintah zat yang mengutusnya. Falaysa lahum minal amri syai', mereka tidak memiliki hak sedikit pun dalam pengaturan secara sendirinya. Falil amru kulluhu lil wahidil qahar, bahkan perkaranya itu keseluruhannya hak zat yang maha esa dan maha perkasa, al-wahid al-qahar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka mengatur kemudian membagi rizki itu bukan atas keinginan mereka sendiri dan selera mereka sendiri, tidak, tapi murni itu adalah apa? Penunaian perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan Allah, mereka yang ditugasi untuk membagi-bagi dan seterusnya. Wa hum yunaffiduna amra la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perkataan. Ya, ketika berkata tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, mengetahui apa-apa yang di depan mereka dan di belakang mereka, ini pun dengan izin dari Allah. Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun.
mereka tidak mampu memberikan syafaat kecuali orang-orang yang Allah ridai. Jadi tidak punya hak wewenang tersendiri untuk memberikan syafaat sesuai dengan keinginan malaikat sendiri, tidak. Tapi ya mereka mampu memberikan syafaat hanya pada orang-orang yang Allah ridai. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka itu adalah makhluk yang memiliki sifat khasyah, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan yang dibangun di atas ilmu. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu makhluk-makhluk yang takut kepada Rabb mereka dari arah atas mereka, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Fahum ibadun mukramun. Mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Minhumus safun, di antara mereka malaikat yang bersaf-saf. Wa minhumul musabbihun, di antara mereka malaikat yang senantiasa bertasbih. Laisa minhum illa lahu maqamun ma'lum. Tidak ada satupun di antara para malaikat kecuali memiliki kedudukan yang telah diketahui. Tidak ada kemudian yang apa? Yang nganggur, yang tidak tahu tugasnya apa. Semuanya sudah apa? Sudah diketahui dengan jelas tugasnya sendiri-sendiri dan kedudukannya. Wala yatakhattahu wa huwa ala amalin qad umira bih. Sehingga apa? Tidak ada kemudian kekeliruan melampaui batas padahal dia memiliki amalan yang telah diperintahkan. Tidak mungkin. Tapi semuanya berada pada amalan yang telah ditugaskan. Tidak melampaui itu dan tidak merebut amalan malaikat yang lain. Wala yukassiru anhu wala yata'adda. Tidak meremehkan sehingga kurang dalam menunaikan, tidak pula melampaui batas. Wa'lahumul ladzina indah la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Nah, dan yang paling tingginya dari para malaikat tersebut yaitu para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina indah, yaitu yang dekat dengan Allah. Nah, karena Allah zat yang maha tinggi, sehingga para malaikat yang dekat dengan Allah ya, nah malaikat-malaikat yang memiliki kedudukan tinggi, tidak menyombongkan diri atas hamba-hamba Allah. Nah, tidak pula mereka makhluk-makhluk yang kemudian merasa jemu dengan amalannya. Nah, senantiasa bertasbih siang dan malam. Wa ru'asa'uhum al-amlakut thalathah. Kemudian yang menjadi pimpinan, ini faedah, menjadi pimpinan para malaikat itu 3. Jibril wa Mikail wa Israfil. Nah, Jibril, Mikail dan Israfil. Al-muwakkaluna bil hayat. Yang ketiga-tiga malaikat ini akan diberi amanah, diberi tugas berhubungan dengan kehidupan. Fa Jibril muwakkalun bil wahyi alladzi bihi hayatul qulub wal arwah. Jibril diberi tugas untuk menyampaikan wahyu yang dengannya hiduplah hati. Ya, dengan sebab wahyu ada kehidupan hati dan kehidupan ruh. Makanya Jibril malaikat yang paling utama dari semua malaikat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad, Nabi yang paling utama dari semua para nabi. Kenapa? Karena hubungannya dengan perkara yang paling penting, yaitu wahyu, yang dengan sebabnya hati bisa hidup. Tanpa ada wahyu, tanpa ada petunjuk dari Allah, maka tidak akan mungkin hati dan roh bisa memiliki kehidupan. Wa Mikail muwakkalun bil qatr alladzi bihi hayatul ardi. Dan Mikail yang diberi tugas untuk apa? Menurunkan hujan, mengatur tetesan-tetesan hujan. Nah, yang dengannya kehidupan bumi, wan nabati wal hayawan, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Baik. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Dalam sebab turunnya ayat man kana aduwwan li Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
atau ketika orang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para malaikat. Kemudian mereka mengatakan, "Lau qulta Mikail alladzi yanzilu birrahmah wan nabati wal qatar." Seandainya engkau mengatakan Mikail bukan Jibril. Makanya turun maka na'adu wal Jibril. Nah, yang memusuhi Jibril. Baik. Mereka mengatakan seandainya engkau mengatakan Mikail, malaikat yang menurunkan rahmat, ketumbuhan dan tetesan-tetesan air. Ini menunjukkan bahwasanya Mikail telah ma'ruf tugasnya bahkan di kalangan orang-orang Yahudi yang kemudian ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disetujui. Itulah tugas Mikail. Yang dengannya kehidupan yang sifat yang zahir. Kehidupan bumi, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Wa Israfil muwakkalun bin nafkhi fis sur alladhi bihi hayatul khalqi ba'da mamatihim. Dan Israfil diberi tugas untuk meniup sangkakala yang dengannya kehidupan para makhluk setelah matinya mereka. Ini kenapa kok ketiga malaikat ini menempati kedudukan yang tinggi, seutama-utama malaikat. Kenapa? Karena ketiga-tiganya diberi tugas berhubungan dengan masalah kehidupan. Nah, Jibril kehidupan batin, kehidupan hati, Mikail kehidupan yang zahir, kemudian Israfil kehidupan setelah kematian. Fahum Rasulullah fi khalqihi wa amri wa sufara'uhu bainahu wa baina ibadihi. Sehingga para malaikat itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada makhluknya dan pada perkara-perkara yang Allah tetapkan. Nah, dan mereka adalah sufara, ya, bainahu wa baina ibadi, sebagai perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Baik. Sehingga para nabi bisa mengetahui wahyu-wahyu Allah melalui perantara Jibril. Nah, yunazzilun al-amra min indihi fi aqtaril alam, menurunkan perkara-perkara, menyampaikan perintah-perintah dari sisi Allah di segala penjuru alam. Wa yas'aduna ilaihi bil amr, demikian pula naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa perkara yang diperintahkan tersebut. Qad attatis samawati bihim wa haqqa lahum an ta'id ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun lillah. Sehingga pantas untuk langit-langit itu berderit dengan sebab banyaknya para malaikat. Nah, tidaklah ada tempat selebar 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang berdiri atau rukuk atau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di langit. Nah, tidak ada tempat selebar 4 jari kecuali di situ ada malaikat. Menunjukkan banyaknya para malaikat. Ini makna hadis yang masyhur fillah. Nah, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Baik. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Lau alimtum ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, maka sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, namun hadis ini alhamdulillah pada sanadnya Ibrahim Ibnul Muhajir. Dia seorang yang dhaif. Kemudian ada inqita' antara Al-Mawrid Al-Ijli dengan Abu Dzar, sebagaimana dalam Jami'ut Tahsil. Baik. Adapun penetapan bahwasanya langit berderit itu telah dikuatkan akhwanillah dengan beberapa penguat, di antaranya hadis Hakim bin Hizam. Baik dalam riwayat At-Tahawi dan Tabrani.
yang pada sanadnya perawi-perawinya thiqat, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Cuman ada yang mengiklal dengan irsal, karena itu riwayat dari Qatadah secara mursal. Baik. Dan sebagaimana diisyaratkan oleh para imam bahwasanya riwayat mursal itu lebih kuat, dan mursal merupakan bagian hadis dhaif. Datang juga dari Jabir bin Abdullah, baik, yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rijaluhu la ba'sa bihim, yang mungkin untuk dihasankan. Juga datang penguat dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Abdullah bin Mas'ud. Baik. Yang kesimpulannya untuk lafaz bahwasanya at-tatis samawat wa hukka lahu anta'id, itu ada penguatnya. Baik, bahwasanya langit berderit, dan memang pantas untuk berderit. Kenapa? Karena saking banyaknya para malaikat yang ada padanya. Karena sehingga apa menjadi syiar bahwasanya para malaikat adalah penduduk langit. Nah, malaikat penduduk langit. Wa yadkhulul baital ma'mura minhum kulla yawmin sab'una alfan la ya'uduna ilaihi akhira ma alaihim. Dan masuk ke Baitul Ma'mur di antara para malaikat tersebut setiap harinya 70.000 malaikat yang tidak kembali. Nah, tidak kembali sama sekali, ya. Baik. Dan ini hadis masyhur, hadis yang sahih, masuk dalam cakupan hadis Isra Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj. Nah, kemudian diberitahu tentang Baitul Ma'mur. Wal Qur'anu mamlu'un bi dzikril malaikah wa asnafihim wa maratibihim. Dan Al-Qur'an penuh penjelasan tentang penyebutan para malaikat, jenis-jenisnya dan tingkatan-tingkatannya. Yang kewajiban kita adalah beriman tentang adanya mereka. Nah, demikian pula beriman tentang tugas-tugas mereka dan mencintai mereka, karena mereka adalah hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memusuhi mereka sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang musyrikin memusuhi Jibril. Nah, demikian pula tidak mengingkari sebagaimana ahlu filsafat yang menyatakan malaikat itu hanya dorongan baik yang ada pada manusia. Tapi mereka adalah makhluk yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan jelas adanya. Baik, barakallahu fikum. Untuk kelanjutannya kita ambil pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanallah.